Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di tengah malam yang pekat, angin dingin berhembus di kota Semarang. Di antara deru angin yang menghantam dinding, berdiri sebuah bangunan tua yang menjulang tinggi, berwajah angker dan tak ramah. Bangunan itu dikenal oleh penduduk setempat sebagai Lawang Sewu. Nama yang diambil dari banyaknya pintu, 1000 pintu, konon, yang ada di dalamnya. Namun, tak ada yang tahu pasti berapa banyak pintu yang sebenarnya ada. Keberadaan bangunan ini selalu dihiasi oleh cerita-cerita misteri yang membuat bulu kuduk berdiri. Tidak ada yang berani masuk ke dalamnya setelah matahari tenggelam, karena mereka semua tahu bahwa ada hal-hal tak kasat mata yang mengintai dalam kegelapan itu. Pada suatu malam, dua orang muda, Rudi dan Nadia, memutuskan untuk mengunjungi Lawang Sewu. Mereka mendengar banyak cerita tentang bangunan ini dari teman-teman mereka, namun tidak ada yang pernah benar-benar berani masuk. Namun, keduanya penasaran dan memutuskan untuk menantang keberanian mereka. "Apakah kamu yakin ingin masuk?" tanya Nadia dengan suara pelan, meski jelas ada kegelisahan di wajahnya. Rudi tersenyum lebar. "Pasti. Ini hanya bangunan tua biasa. Jangan takut, Nadia. Kita hanya ingin melihat seberapa menakutkan sebenarnya." Mereka berjalan menuju pintu utama yang besar dan berat. Pintu itu tampak begitu tua dan berkarat, tetapi entah kenapa tetap tegak berdiri, seolah menantang siapapun yang datang untuk melintasinya. Mereka menghela napas dan melangkah masuk. Begitu kaki mereka menginjak lantai dalam, suasana seketika berubah. Seperti ada hawa dingin yang tak bisa dijelaskan, seakan bangunan ini memancarkan kegelapan yang lebih dalam. Langkah mereka terdengar bergema di lorong panjang yang gelap. Semua lampu yang menerangi ruangan hanya menyisakan bayangan gelap yang aneh. "Rudi, aku merasa ada yang salah," Nadia berkata dengan suara gemetar. "Ini tidak terasa seperti tempat biasa." Rudi mengangguk. Meski dia sendiri mulai merasakan ketegangan yang tak biasa. "Ayo, kita lanjutkan saja. Kita hanya perlu beberapa menit untuk melihat keadaan di dalam. Setelah itu kita bisa pergi." Namun, langkah mereka semakin dalam membawa mereka ke ruang yang lebih besar. Di sana, mereka menemukan sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Dinding-dindingnya dipenuhi dengan gambar-gambar aneh, yang tampak seperti coretan tangan manusia. Gambar-gambar tersebut menggambarkan sosok-sosok yang terdistorsi, dengan wajah penuh luka dan tangan yang terentang seakan ingin meraih mereka. Bahkan, bau busuk yang menusuk mulai tercium di udara, menyatu dengan bau lembab yang khas dari bangunan tua ini. "Ini tidak bisa diterima," Nadia berbisik, matanya semakin lebar. Tiba-tiba, sebuah suara mengerikan bergema di lorong. Suara itu seakan berasal dari kejauhan, namun begitu nyata. Mereka berdua menoleh ke segala arah, namun tidak ada apapun yang terlihat. Hanya kegelapan yang menyelimuti setiap sudut bangunan. "Apakah kamu mendengarnya?" tanya Nadia, wajahnya semakin pucat. Rudi hanya mengangguk pelan. "Iya. Seperti ada suara orang berjalan, tapi tidak ada siapa-siapa." Suara langkah kaki itu semakin jelas, dan kini mereka bisa merasakannya, getaran halus di lantai, seperti ada sesuatu yang bergerak mendekat. Makin lama, semakin dekat. Mereka berdua memutuskan untuk mencari jalan keluar. Namun setiap lorong yang mereka pilih terasa seperti membawa mereka semakin dalam ke dalam labirin gelap ini. Tidak ada tanda-tanda pintu keluar atau jendela yang bisa mereka temukan. Ketika mereka berjalan lebih jauh lagi, mereka tiba di sebuah ruangan besar. Ruangan itu lebih gelap dari yang lainnya, dan di tengahnya berdiri sebuah meja kayu besar dengan banyak lilin yang sudah padam. Di sekitar meja itu, ada benda-benda yang tergeletak acak, seolah-olah ada seseorang yang pernah melakukan ritual di sana. Namun, lebih menakutkan lagi adalah bayangan yang terlihat di sudut ruangan. Ada sosok tinggi, dengan jubah hitam yang tampak mengawasi mereka. Nadia merasakan detak jantungnya semakin cepat. "Kita harus pergi. Sekarang juga," teriaknya panik. Namun, saat mereka berbalik, pintu keluar yang mereka lewati sebelumnya sudah tertutup rapat.
Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menahan mereka di dalam. Keheningan yang mencekam semakin terasa, ditambah dengan suara langkah kaki yang semakin jelas dan semakin cepat. Rudy dan Nadia hanya bisa saling berpandangan, tidak tahu harus berbuat apa. Di saat seperti ini, mereka tahu satu hal pasti, mereka bukanlah satu-satunya yang ada di dalam bangunan ini. Ada yang lain yang sedang mengawasi mereka. Dan itu bukanlah hal yang menyenangkan untuk dihadapi. Tiba-tiba, suara itu berhenti. Semua menjadi sangat sunyi. Namun, di balik keheningan itu, terdengar sebuah suara yang lebih jelas. Suara itu datang dari belakang mereka, perlahan-lahan mengucapkan kata-kata yang begitu dalam dan menakutkan. "Selamat datang di rumah kami." Begitu kata-kata itu diucapkan, semuanya menjadi gelap. Rudy dan Nadia terperangah, tak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar dari sekadar kegelapan. Angin dingin semakin menggigit kulit mereka, dan suara langkah kaki yang tadi menghilang kini kembali terdengar, lebih jelas dan lebih cepat, seperti sesuatu yang sedang mendekat dengan niat jahat. Nadia menggenggam tangan Rudy, menggigil ketakutan, tapi Rudy sendiri tak bisa menyembunyikan rasa panik yang semakin meluas di dadanya. "Siapa itu?" Nadia hampir berteriak. Suaranya penuh ketakutan. Tidak ada jawaban. Hanya suara langkah yang terus mendekat, semakin cepat, seolah mengitari mereka. Ketika mereka berpaling, sebuah bayangan gelap tampak melintas di ujung lorong. Bayangan itu sangat tinggi, lebih tinggi dari manusia biasa. Hanya terlihat samar, namun matanya berkilau dengan cahaya yang aneh. Tidak seperti mata manusia, lebih mirip dengan mata binatang buas yang sedang mengincar mangsanya. Rudy dan Nadia terpaku, tak mampu bergerak, hanya bisa menatap bayangan itu yang semakin mendekat. "Apa itu?" Nadia berbisik, mulutnya kering. Rudy berusaha menenangkan dirinya, namun ketakutan mulai merayap di tubuhnya. Ia berusaha mencari jalan keluar, namun lorong-lorong itu tampaknya terus berubah dan membingungkan. Mereka seperti tersesat dalam labirin yang tak ada ujungnya. Seakan bangunan ini dengan sengaja mengunci mereka di dalamnya. Tiba-tiba, suara tertawa yang dalam dan mengerikan terdengar dari belakang mereka. Nadia menjerit, membuat Rudy terlonjak. Suara itu seperti datang dari dalam dinding, atau mungkin dari lantai, sebuah suara yang begitu jahat dan penuh kebencian. Kemudian, mereka mendengar suara seperti cengkraman tangan yang mencakar permukaan kayu, menambah rasa ngeri yang sudah membuncah di dalam diri mereka. Tidak ada jalan keluar. Suara itu terdengar jelas di telinga mereka. "Kalian sudah menjadi bagian dari kami." Nadia menatap Rudy dengan mata penuh ketakutan. "Kita harus keluar. Sekarang juga." Namun, saat mereka berbalik, dinding di belakang mereka tiba-tiba bergerak, seolah-olah dipengaruhi oleh kekuatan tak tampak. Dinding itu bergerak mundur, memperlihatkan sebuah pintu yang baru saja terbuka. Di dalamnya, hanya ada ruang gelap yang lebih dalam lagi, dan suara-suara dari dunia lain yang semakin menggema. "Ayo, Nadia, kita pergi." Rudy menarik tangan Nadia, yang tampaknya terlalu takut untuk bergerak. Mereka berlari, berusaha keluar dari ruangan itu. Namun semakin mereka berlari, semakin gelap dan sempit lorong yang mereka tempuh. Tembok-tembok bangunan itu terasa semakin dekat, seolah berusaha menahan mereka di dalamnya. Pada setiap belokan, mereka merasa ada sesuatu yang terus mengikutinya, seperti bayangan besar yang mengikuti jejak mereka. Tiba-tiba, di tengah-tengah lorong yang semakin sempit itu, mereka berhenti. Mata mereka terpaku pada sosok yang berdiri di depan mereka. Sebuah sosok besar dengan jubah hitam yang menutupi seluruh tubuhnya. Wajahnya tersembunyi di balik bayangan gelap. Namun mereka bisa merasakan tatapan tajam yang menembus langsung ke dalam hati mereka. "Kalian seharusnya tidak datang ke sini." Suara itu terdengar lebih dalam, seolah berasal dari kedalaman tanah yang paling dalam. "Ini adalah tempat bagi mereka yang tak pantas keluar." Nadia mencoba berbicara, namun suaranya terhenti. Ia merasa seperti ada tangan tak terlihat yang mencengkram tenggorokannya. Rudy juga tak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Mereka terdiam,
hanya bisa menatap sosok itu dengan ketakutan yang tak terkatakan. Tiba-tiba, suara berderak terdengar dari arah belakang. Lantai di bawah mereka retak, dan mereka merasakan getaran kuat, seolah seluruh bangunan mulai berguncang. Sosok dengan jubah hitam itu melangkah maju, perlahan, dengan langkah yang penuh keangkeran. Langkahnya seolah menendang debu-debu lama dari dinding yang sudah usang. Sudah terlalu larut. Kalian tidak akan pernah meninggalkan tempat ini. Suara itu berkata dengan ketegasan yang tidak bisa dibantah. Kalian akan menjadi bagian dari kami, seperti yang lainnya. Rudy menarik Nadia untuk mundur, berusaha mencari jalan keluar. Namun setiap langkah mereka membawa mereka semakin dekat pada jurang kegelapan yang tak terlihat ujungnya. Seperti ada kekuatan tak tampak yang menarik mereka lebih dalam ke dalam kegelapan itu. Berhenti! Suara itu berteriak, dan tiba-tiba, mereka merasa tubuh mereka terhenti oleh sebuah kekuatan tak terlihat. Tak ada yang bisa mereka lakukan kecuali merasakan diri mereka tertarik menuju bayangan gelap itu. Dengan secepat kilat, sosok itu mengangkat tangan, dan tiba-tiba bayangan aneh mulai muncul di sekitar mereka. Bayangan manusia yang tak utuh, dengan tubuh terdistorsi dan wajah yang mengerikan. Mereka semua tampak seperti hantu, namun lebih dari itu, mereka adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih gelap, sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Kegelapan semakin meresap, dan di saat terakhir, mereka merasakan suara tertawa yang sangat keras, menggema di seluruh penjuru Lawang Sewu. Mereka merasa tubuh mereka seolah ditarik oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari apapun yang mereka tahu. Begitu suara tertawa itu berhenti, yang tersisa hanya kesunyian yang mencekam. Rudy dan Nadia kini tak lagi merasa seperti manusia biasa. Mereka hanyalah bagian dari kegelapan yang menguasai tempat itu, terjebak dalam rumah yang tak akan pernah melepaskan mereka. Dan mereka tahu, selamanya mereka akan menjadi bagian dari cerita itu, hantu yang mengintai setiap pengunjung yang datang tanpa tahu bahaya yang menunggu. Rudy dan Nadia terperangkap dalam kegelapan yang mencekam, terhimpit dalam sebuah kenyataan yang tak dapat mereka pahami sepenuhnya. Mereka bukan lagi manusia biasa, tubuh mereka terasa terhenti, seolah terjebak dalam waktu yang terhenti. Sebuah kekuatan yang sangat besar menarik mereka ke dalam ruang tanpa batas. Rasanya seperti ada sesuatu yang menelan mereka, menghancurkan segala pemahaman mereka tentang dunia luar. Kegelapan itu tidak hanya mengelilingi mereka, tetapi juga merasuki pikiran mereka. Mereka bisa mendengar suara-suara bisikan, sangat dekat namun tak dapat dikenali. Seperti ratusan suara yang saling berbisik dalam satu waktu, membuat keduanya merasa semakin kehilangan arah. Nadia merasa udara di sekelilingnya menjadi berat, seolah seluruh dunia sedang menekan dadanya. Rudy, apa yang terjadi dengan kita? Nadia berbisik dengan suara gemetar. Apa yang mereka inginkan dari kita? Rudy hanya bisa terdiam. Pandangannya kosong, seperti tak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Namun di balik ketidakpastian itu, dia mulai merasakan bahwa mereka bukan satu-satunya yang terperangkap dalam kegelapan ini. Ada yang lain, sesuatu yang lebih tua, lebih kuat, yang sedang mengamati mereka. Di depan mereka, bayangan sosok hitam itu masih berdiri, matanya memancarkan cahaya yang aneh, seolah ia adalah penjaga dari dunia yang terpisah ini. Sosok itu tidak bergerak, namun keberadaannya begitu terasa, seolah mengintai mereka dengan kekuatan yang sangat besar. Apa yang kalian cari di sini? Suara itu tiba-tiba terdengar, lebih dalam dari sebelumnya, seolah menggetarkan seluruh tubuh mereka. Rudy dan Nadia hanya bisa saling berpandangan. Mereka tahu bahwa ini bukanlah pertanyaan biasa, melainkan ujian untuk mereka, sebuah ujian yang jauh lebih mengerikan daripada yang bisa mereka bayangkan. Apa yang kalian cari di Lawang Sewu? Suara itu bertanya lagi, kali ini lebih keras. Ini hanya sebuah legenda, jawab Rudy dengan suara serak, mencoba menenangkan dirinya. Kami hanya ingin melihat seperti apa sebenarnya tempat ini. Sosok itu tertawa, suara tawanya berderak seperti tulang patah, menembus ke dalam jiwa mereka. Lawang Sewu bukan hanya sekadar legenda. Tempat ini menyimpan lebih dari sekadar cerita. Ini adalah tempat yang menyerap setiap jiwa yang datang, mengikat mereka dalam kegelapan yang abadi. Nadia menggenggam tangan Rudy lebih erat,
Ketakutan yang teramat sangat merayap di tubuhnya. Apa maksudnya? Nadia berbisik. Matanya penuh rasa takut. Sejak zaman penjajahan, tempat ini telah menjadi saksi bisu dari darah yang tumpah. Suara itu menjelaskan dengan tenang, meski ada nada ancaman yang tersirat. Ini adalah tempat terkutuk. Tempat bagi mereka yang mati dalam penderitaan. Dan kalian adalah yang berikutnya. Kedua remaja itu semakin merasa terperangkap dalam jaring tak terlihat. Rudy berusaha menenangkan dirinya. Namun seiring dengan setiap kata yang terucap, rasa takut itu semakin tumbuh. Tiba-tiba, suara-suara bisikan yang mereka dengar sebelumnya semakin keras, sampai akhirnya berubah menjadi jeritan yang mengerikan. Jeritan-jeritan itu datang dari segala penjuru, seolah ribuan jiwa yang terperangkap di dalam bangunan ini sedang memohon untuk dilepaskan. Mereka bisa merasakan bagaimana setiap jeritan itu menyentuh hati mereka, meresap ke dalam tubuh mereka, memberi mereka rasa sakit yang tak terlukiskan. Apa yang mereka inginkan dari kita? Nadia bertanya, suara hampir pecah karena ketakutan yang semakin dalam. Jiwa-jiwa itu tidak bisa pergi, jawab sosok itu dengan suara yang semakin berat. Dan kini, kalian adalah bagian dari mereka. Kalian akan terjebak di sini selamanya. Seperti yang lainnya. Tiba-tiba, seluruh bangunan tampak mulai bergetar, dan dinding-dindingnya bergerak. Lampu yang tadi mati tiba-tiba menyala, memancarkan cahaya redup yang memperlihatkan ruangan luas yang mereka pijak. Mereka melihat bayangan-bayangan manusia terjebak dalam dinding, wajah-wajah yang mengerikan, dengan ekspresi kesakitan yang tak terlukiskan. Wajah-wajah itu seolah memohon, namun mulut mereka tak dapat mengeluarkan suara. Sekarang kalian tahu, bukan? Suara itu bergema di sekitar mereka, seolah datang dari setiap sudut ruangan. Lawang Sewu adalah tempat penyiksaan, tempat jiwa-jiwa yang terperangkap menunggu untuk dibebaskan. Namun tidak ada yang bisa keluar. Rudy merasa tubuhnya seperti dibekukan. Semua gerakan terasa berat. Nadia, yang sebelumnya mencoba untuk bergerak, kini hanya bisa berdiri terpaku. Matanya menatap kosong ke arah dinding yang memantulkan bayangan-bayangan mengerikan itu. Mereka tidak bisa bergerak, seolah dunia di sekitar mereka terhenti. Apa yang terjadi dengan kita? Nadia akhirnya berkata, suaranya hampir tidak terdengar, penuh kebingungan. Kenapa kita tidak bisa bergerak? Itu adalah takdir kalian. Suara itu menjawab, kali ini lebih dalam dan lebih menakutkan. Kalian tidak akan pernah bisa keluar dari sini. Kalian adalah bagian dari tempat ini sekarang. Bagian dari Lawang Sewu yang terkutuk. Kegelapan semakin menyelimutinya. Setiap bayangan yang ada di sekitar mereka mulai bergerak, mendekat dengan langkah yang perlahan namun pasti. Sosok-sosok itu mulai muncul satu persatu. Wajah mereka penuh luka dan penderitaan. Mereka adalah jiwa-jiwa yang terperangkap, yang tak pernah bisa melarikan diri. Mereka akan menemani Rudy dan Nadia, membuat mereka menjadi bagian dari cerita yang tak pernah berakhir. Dan dalam sekejap, Rudy dan Nadia merasakan tubuh mereka semakin diliputi oleh kegelapan. Mereka tak bisa berteriak, tak bisa melawan. Mereka hanyalah bagian dari mereka yang telah lama terperangkap di dalam bangunan itu. Dengan langkah yang sangat lambat, mereka merasakan diri mereka terhisap lebih dalam lagi, diseret ke dalam kegelapan abadi yang tak ada ujungnya. Kini, mereka adalah bagian dari kisah ini, kisah tentang Lawang Sewu yang tak akan pernah berakhir. Namun bagi mereka yang berani masuk, kisah mereka akan menjadi sebuah peringatan, bahwa ada tempat yang lebih dari sekadar legenda, tempat di mana kegelapan dan penderitaan tak pernah hilang. Dan Lawang Sewu akan selalu menunggu, menanti mereka yang tidak tahu bahwa terkadang, ada tempat yang sebaiknya tak pernah dimasuki. Karena di dalamnya, kegelapan itu, menunggu. Waktu seakan berhenti saat Rudy dan Nadia terhisap lebih dalam ke dalam kegelapan yang menelan seluruh ruang di sekitar mereka. Rasa takut dan bingung menguasai pikiran mereka. Namun tubuh mereka tidak lagi bisa bergerak bebas. Keheningan mencekam, diikuti dengan deru napas yang terdengar semakin berat, seolah seluruh dunia sedang menutup rapat di sekitar mereka. Sekarang, mereka bisa merasakan bagaimana jiwa mereka semakin terperangkap dalam tubuh mereka sendiri. Bukan lagi mereka yang mengendalikan gerakan,
melainkan kekuatan yang lebih besar dari sekadar kehendak manusia. Mereka bisa merasakan keberadaan ribuan, bahkan mungkin jutaan, jiwa yang terperangkap bersama mereka, jiwa-jiwa yang menjerit dalam penderitaan, namun tak bisa keluar. Mereka bukan lagi dua remaja yang ingin mengetahui lebih banyak tentang bangunan bersejarah. Mereka adalah bagian dari kisah mengerikan yang tak bisa mereka hindari. Ketika kesadaran mereka mulai kembali, mereka mendapati diri mereka berada dalam sebuah ruangan besar yang gelap. Tidak ada lampu, hanya ada sedikit cahaya yang berasal dari lubang kecil di dinding yang memancarkan sinar redup. Namun cahaya itu bukanlah hal yang menenangkan. Sebaliknya, itu justru menambah rasa aneh di dalam hati mereka. Sebuah perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari ini, sesuatu yang bersembunyi dalam kegelapan ini. Apa yang terjadi pada kita? Nadia berbisik, suaranya serak dan penuh kebingungan. Kenapa kita ada di sini? Rudy hanya bisa terdiam. Dia tidak tahu jawabannya. Namun saat dia berusaha menggerakkan tubuhnya, dia merasakan seolah ada kekuatan yang menahan setiap gerakannya. Dia tidak bisa menggerakkan tangan atau kakinya. Begitu pula dengan Nadia. Keduanya terhimpit dalam ruang yang tak mereka pahami, seolah berada di luar waktu dan ruang yang mereka kenal. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar lagi. Langkah yang berat dan berat, seolah datang dari kejauhan. Dalam sekejap, langkah itu semakin mendekat. Dan saat sosok itu muncul dari kegelapan, Rudy dan Nadia hampir tak bisa bernapas. Sosok itu tinggi besar, mengenakan jubah hitam yang tak bisa melihat ujungnya. Wajahnya terhalang oleh bayangan, hanya tampak sepasang mata yang berkilau dengan cahaya merah gelap. Mata itu menatap mereka dengan penuh kebencian dan kengerian, seperti mengingatkan mereka akan kesalahan yang telah mereka buat dengan datang ke sini. Kalian sudah tiba di rumah kami. Suara itu terdengar mengerikan, seperti datang dari kedalaman neraka. Kami telah menunggu kalian. Kalian yang terpilih. Siapa kalian? Apa yang kalian inginkan dari kami? Nadia berusaha bertanya, meskipun suaranya bergetar ketakutan. Sosok itu tidak menjawab langsung. Ia hanya tertawa. Suara tawanya menggetarkan dinding dan jantung mereka. Suara itu terdengar sangat dalam, seperti suara yang berasal dari masa lalu yang tak berujung. Dalam tawa itu, terdengar kekuatan yang sangat besar, sebuah kekuatan yang telah terpendam berabad-abad lamanya. Kami adalah penjaga. Penjaga Lawang Sewu, suara itu akhirnya berkata, dan kalian sekarang adalah bagian dari kami. Sebagai penghuni yang tak terlihat, kalian akan terikat pada kami selamanya. Rudy merasakan tubuhnya semakin terasa berat, semakin terhimpit. Setiap napasnya seakan terhenti. Nadia menggenggam tangannya lebih erat. Tapi dia tahu itu tidak cukup. Mereka tidak bisa melawan. Mereka tidak bisa berlari. Mereka hanya bisa merasakan bagaimana mereka menjadi bagian dari tempat ini. Tempat yang penuh dengan sejarah kelam dan penderitaan yang tak pernah bisa disembuhkan. Tunggu, ada yang harus kalian ketahui. Sosok itu melanjutkan. Matanya semakin menyala dengan cahaya merah yang mengerikan. Lawang Sewu bukan hanya sekadar tempat untuk menghukum jiwa yang mati. Tempat ini adalah pertemuan antara dunia hidup dan dunia yang terperangkap. Mereka yang datang, mereka yang mencari tahu, akan dilibatkan dalam ritus yang tak kasat mata, yang mengikat mereka dalam putaran tak berujung. Nadia mulai merasakan hawa dingin yang semakin menyesakkan. Tubuhnya mulai gemetar hebat, seolah kegelapan itu mulai menguasai dirinya. Rudy pun merasakannya. Sebuah kekuatan tak terlihat yang merayap masuk ke dalam tubuh mereka, mengikat jiwa mereka pada dunia ini. Kenapa kami? Nadia bertanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Kami hanya ingin tahu lebih banyak tentang tempat ini. Kami tidak berniat untuk mengganggu. Setiap orang yang datang ke sini akan tahu, sosok itu menjawab, bahwa kami tidak hanya menyimpan sejarah, kami juga menyimpan jiwa-jiwa yang terjebak. Kalian telah memasuki dunia kami, dan sekarang, kalian akan menjadi bagian dari cerita kami yang tak berujung. Dengan setiap kata yang keluar dari sosok itu, Rudy dan Nadia merasa semakin tenggelam dalam kegelapan. Jiwa mereka terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang merenggutnya secara perlahan.
Mereka bukan hanya terperangkap dalam bangunan tua ini, tetapi juga dalam sebuah cerita yang jauh lebih besar dari apa yang bisa mereka bayangkan. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari tempat ini, sosok itu melanjutkan, karena Lawang Sewu adalah tempat yang menghubungkan dunia ini dengan dunia lain. Dan kalian sekarang adalah bagian dari dunia ini. Kalian adalah bagian dari kami, bagian dari kisah ini yang tidak akan pernah berakhir. Tiba-tiba, sosok itu menghilang ke dalam kegelapan. Namun kehadirannya tetap terasa, membayangi setiap sudut ruangan dengan kekuatan yang sangat besar. Rudy dan Nadia tetap terdiam, tubuh mereka terasa sangat lelah. Namun dalam benak mereka, rasa takut dan kebingungan terus membara. Mereka sadar, tidak ada yang bisa menghindar. Mereka tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Akhirnya, mereka hanya bisa menerima kenyataan itu. Mereka adalah bagian dari tempat ini, dan kisah mereka akan menjadi bagian dari cerita mengerikan yang terus berulang. Seperti ribuan jiwa lainnya yang terperangkap di dalamnya. Mereka adalah penghuni yang tak terlihat, yang menunggu dengan sabar untuk menyambut mereka yang berani datang ke Lawang Sewu. Dan dengan itu, waktu terasa berhenti. Lawang Sewu menutup kisahnya dengan kegelapan yang lebih dalam, lebih pekat. Seperti sebuah lingkaran tanpa ujung.